Puluhan karyawan PT Widya Sapta Kontraktor atau Wasko mengadukan pihak perusahaan terkait dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak oleh pihak perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi jalan dan kontraktor jalan. Puluhan karyawan PT Wasko ini tampak mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertran Kabupaten Barito Timur Selasa 15 September 2020 lalu. Mereka menyampaikan permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial karena diduga dilakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan dan diberikan pesangon yang tidak sesuai aturan. Menurut Juni Asmadi, perwakilan karyawan PT Wasko, dalam pengaduan tersebut pihaknya tidak terima dan mempertanyakan tindakan perusahaan dengan mem-PHK secara sepihak karena tidak diberitahukan sebelumnya kepada karyawan yang akan di-PHK pihak perusahaan. Selain itu, lanjut Juni, masalah pesangon bagi karyawan yang di-PHK tidak sesuai aturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sesulit apapun kesulitan perusahaan bisa dipahami karyawan, namun besarnya pesangon tetap harus ada dan nilainya sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi intinya kami tidak puas saja kan, tidak terima dengan apa yang diajukan oleh pihak perusahaan kan, dalam hal ini PT Wasko, tentang pesangon yang kami terima. Karena kami PHK ini kan pertama secara sepihak, tidak ada katakanlah istilahnya perundingan terlebih dahulu, langsung main panggil, dikasih tahu, sementara surat PHK mereka ini sudah di tangan mereka, tinggal kasihkan ke kami aja. Sementara mereka baru mengatakan bahwa ini kesulitan kita seperti ini begitu. Sementara surat PHK sudah di tangan, jadi percuma aja kayaknya kita mau membantah gimana kan, tetap aja minta kami dikasih hari itu. Itu pertama. Yang kedua, masalah pesangonnya. Ya, sesulit apapun ekonomi sebenarnya kesulitan perusahaan kita paham. Cuma kan pesangon kan tetap harus ada kompensasi kan. Baratnya, dan itu enggak sembarangan, enggak main akalan mereka langsung tulis gitu aja enggak kan. Ada aturannya, ada undang-undangnya kan. Undang-undang yang berlaku di wilayah NKRI. Sementara saya lihat Wasko ini ternyata di NKRI, bukan di daerah Malaysia atau daerah Timur Leste sana. Nah, itu yang saya masalahkan. Terpisah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau DPC FSP KEP SPSI Barito Timur Ramayudi yang mendampingi karyawan PT Wasko menyerahkan permohonan PHI mengatakan permohonan PHI dari 38 karyawan sudah jelas dan disampaikan kepada pihak Disnakertran setempat. Menurut Ramayudi, ada kesalahan yang mendasar terhadap PT Wasko dalam melakukan PHK massal karyawan. Seharusnya sesuai undang-undang yang berlaku, jika perusahaan melakukan PHK massal, wajib mendapat surat penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau LPPHI. Jika tidak, maka tindakan perusahaan melakukan PHK massal karyawan batal demi hukum sesuai bunyi pasal 155 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Minta teman-teman dari pekerja Wasko, rekan dari PT Wasko untuk mendampingi mereka ke Disnaker dalam rangka menyampaikan permohonan untuk dilaksanakan mediasi secara tripartit. Kemarin saya sudah melakukan tripartit ya, di mana tuntutan mereka sudah jelas tadi disampaikan oleh saudara Juni apa yang jadi permasalahan, dan saya sampaikan juga PT Wasko di sini jelas melakukan kesalahan menurut kita, diantaranya bahwa yang dilakukan ini merupakan masuk dalam kategori PHK massal, dan di dalam undang-undang jelas PHK massal itu wajib mendapatkan ada izin dari PHI. Harus didaftarkan dulu, diizinkan dulu baru bisa. Tidak bisa seenaknya. Dan pasal 158 pun tidak bisa, itu sudah dilaksanakan. Sementara itu, manajer operasional PT Wasko, Popo Iskandar, yang dihubungi melalui telepon selulernya mengatakan pihaknya saat ini sedang menjalani proses tripartit dan menunggu panggilan dari pihak Disnakertran untuk menjelaskan lebih rinci. Dari Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Boy Tanreo Mato, Dayak TV mengabarkan.